Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan kisah inspiratif ini. Dalam cerita ini, kita akan mengikuti perjalanan Sutikno, seorang petani asal Jawa yang merantau ke Jepang, menghadapi tantangan, dan menciptakan inovasi teknologi pertanian yang mengubah dunia. Mari kita mulai perjalanan luar biasa ini dan temui semangat serta perjuangan yang membawa perubahan besar. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Selamat menikmati. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang petani sederhana bernama Sutikno. Sejak kecil, ia telah terbiasa bekerja di sawah, membantu ayahnya membajak tanah, menanam padi, dan memanen hasil pertanian. Kehidupannya sederhana, penuh dengan aroma tanah basah dan keringat yang bercucuran di bawah terik matahari. Namun, satu hal yang membedakannya dari petani lain adalah rasa ingin tahunya yang besar. Sejak usia muda, Sutikno selalu bertanya-tanya mengapa hasil panen di desanya seringkali tidak stabil. Kadang-kadang panen melimpah, tetapi di tahun lain, mereka mengalami gagal panen karena hama, cuaca buruk, atau tanah yang semakin kurang subur. Setiap kali melihat berita tentang pertanian di negara maju, ia merasa iri. Bagaimana mungkin di negara lain para petani bisa menghasilkan panen berkali-kali lipat lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit? Suatu hari, seorang temannya yang bekerja di luar negeri bercerita tentang Jepang, sebuah negara dengan teknologi pertanian yang sangat maju. Temannya itu berkata bahwa di Jepang, petani tidak lagi membajak tanah dengan tenaga manusia atau hewan, melainkan dengan mesin otomatis yang bisa bekerja sendiri. Bahkan, sistem irigasi mereka sudah dikendalikan oleh komputer, sehingga tidak ada air yang terbuang sia-sia. Mendengar hal itu, hati Sutikno bergetar. Ia merasa ini adalah jawaban dari pertanyaannya selama ini. Jika ia bisa belajar tentang teknologi pertanian di Jepang, ia mungkin bisa membawa pulang ilmu yang akan mengubah nasib para petani di Indonesia. Namun, bagaimana caranya? Ia hanyalah seorang petani biasa dengan pendidikan yang terbatas. Keinginan itu terus membakar hatinya. Ia mulai mencari informasi tentang program kerja di Jepang dan akhirnya menemukan bahwa ada program magang pertanian yang menerima pekerja dari Indonesia. Dengan tekad bulat, ia mendaftar, meskipun harus menghadapi banyak tantangan, termasuk mengumpulkan biaya perjalanan dan memenuhi syarat administrasi yang rumit. Tidak semua orang di desanya mendukung keputusannya. Beberapa orang tua menganggapnya gila karena meninggalkan sawah yang sudah menjadi warisan turun-temurun. Namun, ibunya memberinya restu. "Pergilah, nak, kalau ini memang bisa membawa kebaikan, ibu akan selalu mendoakanmu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Setelah melewati berbagai tes dan wawancara, akhirnya ia diterima dalam program tersebut. Ia akan berangkat ke Jepang untuk belajar langsung dari para petani di sana. Hari keberangkatan tiba. Dengan koper kecil berisi pakaian seadanya dan doa dari ibunya, Sutikno menaiki pesawat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat pesawat mulai lepas landas, ia menatap keluar jendela, melihat tanah kelahirannya semakin mengecil di kejauhan. Hatinya penuh harapan dan ketegangan. Ia tahu, di negeri asing itu, ia akan menghadapi banyak tantangan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Sutikno tiba di Jepang dengan perasaan campur aduk. Penerbangan panjang dan melelahkan akhirnya membawa dirinya ke negeri yang selama ini hanya ia kenal dari cerita dan media. Tokyo, kota besar yang futuristik, menyambutnya dengan gemerlap cahaya lampu dan hiruk-pikuk manusia. Disinilah ia akan memulai babak baru dalam hidupnya, jauh dari tanah kelahiran yang penuh kenangan. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Begitu tiba di tempat kerja, ia langsung disambut oleh pengelola program dan beberapa petani Jepang yang sudah berpengalaman. Mereka memandunya ke sebuah desa pertanian yang terletak agak jauh dari pusat kota. Di sana, Sutikno akan bekerja bersama petani-petani lokal yang telah lama menggunakan teknologi modern dalam mengelola pertanian mereka. Tantangan pertama yang ia hadapi adalah perbedaan bahasa dan budaya yang sangat mencolok. Meskipun Sutikno sudah mempelajari sedikit bahasa Jepang, ia tetap merasa canggung dan kesulitan dalam berkomunikasi. Petani-petani Jepang, yang kebanyakan sudah tua, berbicara dengan cepat dan dengan dialek yang sulit dimengerti. Kadang-kadang Sutikno merasa seperti orang asing di dunia yang sama sekali baru ini. Namun, ia tidak menyerah. Setiap hari, ia berusaha keras untuk beradaptasi.
Ia belajar bahasa Jepang lebih intensif, sering meminta bantuan para petani yang lebih tua untuk menjelaskan istilah-istilah pertanian yang mereka gunakan. Tak jarang ia merasa frustrasi, tetapi tekadnya untuk belajar dan membawa pulang ilmu baru selalu menjadi pendorong. Dalam waktu singkat, ia mulai menguasai beberapa dasar teknologi pertanian modern yang digunakan di Jepang, seperti sistem irigasi otomatis, penggunaan drone untuk pemantauan tanaman, dan sensor untuk memantau kelembaban tanah. Sutikno juga mulai belajar bagaimana cara mengoperasikan mesin-mesin pertanian canggih. Di Jepang, alat-alat seperti traktor otomatis yang bisa bekerja tanpa pengemudi dan mesin pemanen yang bisa memisahkan biji dengan sempurna sudah biasa digunakan. Sutikno terpesona melihat bagaimana teknologi ini mengubah cara kerja para petani, mengurangi tenaga yang dibutuhkan, dan meningkatkan hasil pertanian mereka. Namun, meskipun teknologi itu luar biasa, Sutikno merasa ada satu hal yang masih kurang, kehadiran manusia dalam proses pertanian. Ia melihat bahwa meskipun mesin-mesin ini sangat efisien, hubungan antara petani dan alam terasa lebih mekanis dan kaku. Para petani di Jepang bekerja dengan sangat efisien, tetapi tidak sehangat hubungan yang ia rasakan ketika ia masih bekerja di sawah bersama orang tuanya di Indonesia. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Sutikno mulai bertanya kepada para petani Jepang tentang cara mereka mempertahankan hasil panen yang berkelanjutan. Mereka menjelaskan tentang prinsip pertanian berkelanjutan yang sangat dihargai di Jepang. Menggunakan teknologi tinggi bukan berarti meninggalkan tradisi dan keharmonisan dengan alam. Sutikno mulai melihat bahwa teknologi bukanlah pengganti dari petani, melainkan alat yang bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas atau keberlanjutan tanah. Sutikno juga mempelajari pentingnya data dalam dunia pertanian modern. Para petani Jepang sudah sangat bergantung pada data untuk menentukan waktu yang tepat untuk menanam, mengairi, dan memanen tanaman. Dengan menggunakan data dari sensor tanah dan cuaca, mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Hal ini membuka matanya tentang potensi teknologi yang bisa digunakan untuk memecahkan banyak masalah yang selama ini dihadapi oleh petani di Indonesia, seperti ketidaktepatan waktu dalam bertani dan pemborosan air. Meski berbagai hal baru ini sangat menantang, Sutikno tidak berhenti berusaha. Setiap hari ia terus belajar dan mengasah keterampilannya, baik dalam mengoperasikan mesin pertanian maupun dalam memahami lebih dalam tentang sistem pertanian yang berkelanjutan. Dalam waktu 6 bulan, ia mulai merasa lebih nyaman dengan pekerjaannya dan mulai mampu menyumbangkan ide-ide baru kepada tim, meskipun masih terbatas pada aspek teknis dan operasional. Namun, sesuatu yang lebih besar dan lebih penting sedang menantinya. Dalam suatu kesempatan, saat ia menghadiri seminar tentang pertanian modern di Tokyo, Sutikno berjumpa dengan seorang petinggi dari salah satu organisasi pertanian terbesar di Jepang, yang tertarik dengan konsep yang ia kemukakan tentang aplikasi teknologi di negara berkembang. Petinggi itu menawarkan kesempatan untuk Sutikno mengembangkan ide-idenya lebih lanjut, bahkan memberikan peluang bagi Sutikno untuk kembali ke Indonesia dengan teknologi yang lebih matang. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak pernah mudah. Untuk dapat mewujudkan cita-citanya, membawa teknologi pertanian modern ke Indonesia, Sutikno tahu ia harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Ia harus mencari dana, membangun jaringan, dan tentu saja, meyakinkan banyak pihak bahwa teknologi ini bisa diterima dan bermanfaat bagi para petani Indonesia yang sudah terbiasa dengan cara tradisional. Ia mulai memikirkan langkah-langkah berikutnya. Bagaimana cara agar teknologi ini bisa diadaptasi dengan baik di Indonesia? Apa yang perlu dilakukan agar petani Indonesia, yang masih sangat bergantung pada metode konvensional, bisa menerima teknologi yang ia bawa? Semua pertanyaan itu mengisi pikirannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sutikno merasa benar-benar memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertani. Kini, ia bukan hanya seorang petani, melainkan seorang pengubah nasib yang akan membawa revolusi bagi pertanian Indonesia. Sutikno kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh harapan dan tangan yang membawa tekad untuk mewujudkan impian besar. Setibanya di Jakarta, ia langsung terjun ke dalam dunia yang penuh tantangan, meyakinkan pemerintah, perusahaan teknologi, dan tentu saja para petani untuk menerima teknologi pertanian yang telah ia pelajari di Jepang. Tidak mudah bagi Sutikno untuk berbicara dengan para pejabat atau pengusaha besar yang jauh dari dunia pertanian tradisional. Mereka lebih tertarik pada proyek yang lebih menjanjikan keuntungan instan daripada keberlanjutan jangka panjang. Namun, dengan pengalaman yang ia dapatkan di Jepang,
Sutikno mulai berpikir tentang pendekatan yang berbeda. Ia memutuskan untuk tidak langsung melibatkan pihak-pihak besar, melainkan mulai dengan membangun jaringan dengan kelompok-kelompok petani kecil yang ia kenal di kampung halamannya. Ia percaya bahwa jika teknologi ini bisa diterima di tingkat akar rumput, maka kesuksesannya akan lebih mudah didapatkan. Sutikno pun mulai melakukan riset untuk mengadaptasi teknologi pertanian modern yang ia pelajari di Jepang dengan kondisi Indonesia. Ia bertemu dengan berbagai ahli teknologi dan mahasiswa teknik di universitas-universitas terkemuka, berkolaborasi untuk mengembangkan prototipe alat-alat pertanian yang bisa diproduksi di Indonesia dengan harga yang terjangkau oleh petani kecil. Menggunakan prinsip pertanian berkelanjutan yang ia pelajari di Jepang, ia merancang sistem irigasi pintar yang dapat menghemat air, serta alat pemanen otomatis yang lebih cocok dengan kondisi lahan di Indonesia. Namun, pengembangan teknologi ini tidak berjalan mulus. Sutikno seringkali dihadapkan pada hambatan teknis dan birokrasi yang menghalangi jalannya. Misalnya, meskipun ia berhasil membuat prototipe yang efisien, pabrik-pabrik di Indonesia tidak mudah untuk menyesuaikan proses produksi alat tersebut. Sutikno harus berjuang keras agar ide-idenya tidak berhenti di atas kertas. Ia menghabiskan berbulan-bulan berbicara dengan para pengusaha, mencoba meyakinkan mereka tentang potensi besar dari teknologi pertanian modern yang ia tawarkan. Suatu hari, Sutikno mendapat kesempatan untuk berbicara di hadapan para pejabat Kementerian Pertanian Indonesia. Di depan mereka, ia memaparkan bagaimana penggunaan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, serta memperbaiki kualitas tanah. Ia bercerita tentang pengalamannya di Jepang, di mana para petani bisa mengendalikan cuaca dan tanah melalui data, serta bagaimana itu berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian. Meskipun awalnya banyak yang meragukan, akhirnya sebagian dari mereka mulai tertarik dengan ide yang Sutikno tawarkan. Namun, perjalanan Sutikno masih panjang. Sebagian besar petani masih enggan beralih dari metode tradisional yang sudah mereka kenal dan pahami. Mereka khawatir dengan biaya awal yang tinggi, serta takut dengan kemungkinan kegagalan. Sutikno memahami keraguan itu, dan ia memutuskan untuk melakukan pendekatan lebih hati-hati, dimulai dengan mengajak beberapa petani yang terbuka pada teknologi untuk mencoba menggunakan alat pertanian baru yang ia kembangkan. Sutikno mengajak petani-petani tersebut ke desa-desa terpencil untuk mencoba sistem irigasi otomatis dan mesin pemanen yang lebih efisien. Perlahan-lahan, mereka mulai melihat hasilnya. Dengan menggunakan teknologi ini, hasil panen mereka meningkat secara signifikan, dan yang lebih penting, mereka menghemat banyak waktu dan tenaga. Mereka yang awalnya ragu kini mulai berbicara tentang betapa mudahnya mereka bekerja dengan alat-alat baru tersebut. Namun, ketika semakin banyak petani yang tertarik, masalah baru muncul. Ada beberapa kelompok yang merasa terancam dengan perubahan ini, karena mereka khawatir akan kehilangan kontrol atas pasar tradisional. Munculnya para pengusaha yang berusaha memanfaatkan teknologi ini untuk keuntungan pribadi juga menjadi masalah yang besar. Untuk pertama kalinya, Sutikno merasa terjepit antara idealismenya untuk membantu petani kecil dan realitas dunia bisnis yang lebih keras. Namun, Sutikno tidak mundur. Ia terus berusaha mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak. Dengan kepercayaan yang semakin besar dari petani dan dengan dukungan beberapa lembaga pemerintah, ia berhasil meyakinkan para pengusaha untuk bekerja sama dalam mengembangkan dan memproduksi teknologi pertanian secara massal, tetapi tetap dengan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan petani kecil. Beberapa tahun kemudian, teknologi pertanian yang dibawa oleh Sutikno mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Banyak petani yang mengadopsi teknologi canggih ini, dan hasil panen mereka mulai meningkat drastis. Sutikno bahkan mulai merintis sebuah perusahaan yang memproduksi alat-alat pertanian yang efisien dan ramah lingkungan. Ia tidak hanya menjadi seorang pengusaha sukses, tetapi juga seorang pelopor perubahan dalam dunia pertanian Indonesia. Sutikno kini mulai dikenal di seluruh Indonesia sebagai sosok yang membawa angin segar bagi dunia pertanian. Keberhasilannya tidak hanya mengubah wajah pertanian di Indonesia, tetapi juga memberi harapan baru bagi masa depan pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien. Namun, meskipun ia sudah mencapai banyak hal, Sutikno tidak berhenti di situ. Ia masih memiliki banyak rencana besar yang ingin diwujudkan untuk membantu lebih banyak petani di Indonesia. Dalam perjalanan panjangnya, Sutikno terus dihantui oleh satu pertanyaan besar, apakah ia telah berhasil mewujudkan cita-cita sesungguhnya,
ataukah perjuangan ini baru dimulai? Yang pasti, Sutikno tidak akan berhenti berjuang untuk memajukan pertanian Indonesia. Ia telah membuktikan bahwa seorang petani biasa, dengan tekad dan semangat yang tak kenal lelah, bisa membawa perubahan besar bagi negaranya. Sutikno tidak hanya berhenti meraih kesuksesan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ia bawa, panggilan untuk melangkah lebih jauh semakin kuat. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah memperkenalkan inovasi yang ia kembangkan ke pasar global. Ia sadar bahwa dunia pertanian Indonesia sangat erat kaitannya dengan dunia pertanian global, dan kesuksesan sejati tidak hanya bisa diukur dari dampaknya di dalam negeri, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat membawa perubahan di tingkat internasional. Pada suatu pagi yang cerah, Sutikno menerima undangan untuk menghadiri konferensi pertanian internasional yang akan diadakan di Tokyo, Jepang. Undangan itu datang dari sebuah lembaga penelitian global yang tertarik dengan pencapaiannya dalam mengembangkan teknologi pertanian modern. Bagi Sutikno, ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan alat-alat pertanian yang ia kembangkan kepada dunia internasional. Namun, ia tahu ini bukan hal yang mudah. Dunia pertanian di luar Indonesia jauh lebih kompetitif dan dipenuhi oleh teknologi canggih dari negara-negara maju. Setibanya di Tokyo, Sutikno merasa sedikit terintimidasi. Gedung-gedung tinggi dan kemajuan teknologi yang terlihat di mana-mana membuatnya merasa kecil. Namun, ia segera menyadari bahwa tempat ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk menunjukkan apa yang telah ia capai. Dengan penuh keyakinan, ia mempersiapkan presentasi yang tidak hanya menunjukkan keberhasilan alat pertanian yang ia rancang, tetapi juga menjelaskan filosofi yang mendasari teknologi itu. Ia ingin dunia tahu bahwa teknologi pertanian yang ia bawa bukan hanya untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga untuk memberikan dampak sosial yang positif bagi para petani. Di tengah konferensi yang berlangsung, Sutikno berbicara tentang pentingnya keberlanjutan dalam pertanian. Ia menjelaskan bagaimana teknologi pertanian modern dapat mengurangi penggunaan bahan kimia, menghemat air, dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Dengan menggunakan data dan studi kasus dari Indonesia, Sutikno menunjukkan bahwa alat pertanian yang ia kembangkan mampu mengubah cara bertani yang selama ini dianggap konvensional. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memberdayakan petani kecil dengan alat yang mudah digunakan dan terjangkau, agar mereka bisa bersaing dengan petani besar di pasar global. Reaksi yang diterima Sutikno sangat beragam. Beberapa peserta dari negara-negara maju tampak skeptis, mempertanyakan apakah teknologi yang ia tawarkan benar-benar dapat bersaing dengan alat-alat pertanian canggih yang sudah ada. Namun, ada juga banyak peserta dari negara-negara berkembang yang sangat tertarik dengan pendekatan yang Sutikno bawa. Mereka melihat potensi besar untuk menerapkan teknologi ini di negara mereka, di mana tantangan yang dihadapi petani serupa dengan yang ada di Indonesia, terbatasnya akses terhadap teknologi modern dan kurangnya pelatihan yang memadai. Sutikno tidak menyerah. Ia tahu bahwa untuk meyakinkan dunia internasional, ia harus menunjukkan bahwa teknologi yang ia tawarkan bukan hanya sekadar alat, tetapi sebuah solusi yang bisa mengatasi masalah besar di dunia pertanian global. Pada hari terakhir konferensi, ia melakukan presentasi langsung kepada para investor dan pejabat pertanian dari berbagai negara. Kali ini, ia membawa alat pertanian yang sudah terbukti sukses di Indonesia untuk diperagakan secara langsung. Alat tersebut dapat memanen dalam waktu yang lebih singkat, mengurangi pemborosan hasil pertanian, dan yang terpenting, lebih ramah lingkungan. Presentasi tersebut mendapatkan perhatian besar. Beberapa investor tertarik untuk melakukan kerjasama dan melihat potensi besar dalam teknologi pertanian yang dibawa oleh Sutikno. Selain itu, lembaga-lembaga internasional yang hadir dalam konferensi tersebut mulai menyadari pentingnya teknologi yang ramah lingkungan dan dapat mendukung keberlanjutan di sektor pertanian. Dalam waktu singkat, Sutikno mulai menjalin hubungan dengan sejumlah perusahaan teknologi global yang tertarik untuk mengembangkan dan memasarkan alat-alat pertanian tersebut di luar negeri. Namun, meskipun sudah mulai mendapat perhatian internasional, Sutikno tahu bahwa tantangan besar masih ada di depan. Memperkenalkan teknologi baru ke pasar internasional membutuhkan waktu, serta kesabaran dan tekad yang lebih kuat. Ia harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dari negara-negara maju yang sudah lebih dulu memimpin dalam hal teknologi pertanian. Selain itu, ada juga tantangan logistik dan infrastruktur yang harus diselesaikan agar teknologi ini bisa sampai ke petani di berbagai belahan dunia. Dengan bantuan dari para mitra internasional,
Sutikno mulai memperluas jangkauannya. Ia menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi pertanian internasional untuk memperkenalkan alat-alat pertanian canggih ini ke negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tujuannya adalah agar petani kecil di seluruh dunia bisa merasakan manfaat dari teknologi yang selama ini hanya tersedia di negara maju. Ia juga berencana untuk membuka pabrik-pabrik kecil di beberapa negara, sehingga teknologi ini bisa diproduksi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Sutikno semakin sibuk dengan perjalanan internasionalnya. Dari konferensi ke konferensi, ia semakin dikenal sebagai salah satu inovator muda yang membawa perubahan di dunia pertanian. Namun, di balik kesuksesannya, Sutikno tidak pernah melupakan akar perjuangannya di Indonesia. Ia terus berusaha untuk memberikan dampak positif bagi petani di tanah air, serta mengajak mereka untuk terus mengadopsi teknologi modern yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesuksesan internasional yang diraihnya memberikan Sutikno kepercayaan diri yang lebih besar. Kini, ia tidak hanya menjadi pionir di Indonesia, tetapi juga salah satu tokoh penting di dunia pertanian global. Namun, meskipun ia telah mencapai begitu banyak, Sutikno merasa bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi dengan semangat dan tekad yang ia miliki, ia yakin bahwa dunia pertanian bisa lebih baik, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan di masa depan. Sutikno merasa kesulitan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun teknologi pertanian yang ia kembangkan mendapat sambutan positif di berbagai negara, sebuah krisis ekonomi global mulai menghantam pasar. Negara-negara besar yang semula tertarik pada inovasi pertaniannya mulai mengurangi anggaran untuk sektor pertanian. Kebijakan proteksionisme yang diberlakukan oleh banyak negara menyebabkan arus perdagangan teknologi menjadi terhambat. Persaingan semakin ketat dengan munculnya beberapa perusahaan besar yang mencoba mengembangkan teknologi serupa, tetapi dengan sumber daya yang jauh lebih besar. Di tengah kegelisahan ini, Sutikno menerima kabar buruk dari beberapa mitranya di luar negeri. Beberapa proyek kerjasama yang sudah direncanakan harus ditunda atau bahkan dibatalkan karena masalah politik dan ekonomi global yang tak terduga. Pemerintah negara-negara berkembang yang semula bersemangat untuk mengadopsi teknologi canggih dari Sutikno juga terhambat oleh masalah anggaran yang semakin ketat. Sutikno merasa seperti dinding yang ia bangun dengan susah payah kini mulai retak. Malam itu, di ruang kantornya yang sederhana, Sutikno duduk termenung, memikirkan langkah selanjutnya. Ia teringat kata-kata gurunya yang selalu mengingatkan bahwa setiap perjalanan menuju sukses pasti ada rintangannya. Tidak ada jalan yang mudah menuju puncak, kata gurunya, tetapi justru dari rintangan itu, kita akan menemukan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Kata-kata itu kini terdengar lebih kuat dari sebelumnya, memberi Sutikno kekuatan untuk terus maju. Dengan tekad yang semakin menguat, Sutikno mulai mencari cara untuk bertahan. Ia memutuskan untuk mengurangi biaya produksi dan mencari metode yang lebih efisien dalam memasarkan teknologinya. Salah satu langkah yang ia ambil adalah dengan meningkatkan kualitas produk melalui inovasi tambahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Ia tahu bahwa untuk tetap bertahan, ia harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berubah. Keputusan ini membawa Sutikno pada proyek terbesarnya, menciptakan sistem pertanian otomatis yang lebih terjangkau dan lebih mudah dioperasikan oleh petani kecil. Dengan bantuan tim peneliti dan insinyur yang telah ia bentuk, Sutikno mulai merancang sistem pertanian berbasis AI yang dapat membantu petani memantau kondisi tanaman mereka melalui aplikasi di ponsel pintar. Teknologi ini dirancang untuk memungkinkan petani memantau kelembapan tanah, suhu udara, dan potensi ancaman hama secara real-time. Melalui aplikasi ini, petani dapat menerima notifikasi dan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Namun, pengembangan sistem tersebut tidaklah mudah. Ada banyak tantangan teknis yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga masalah jaringan internet yang belum memadai di beberapa daerah. Tetapi Sutikno tidak pernah gentar. Ia bekerja keras bersama timnya, menghabiskan berjam-jam untuk menyempurnakan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Semuanya dilakukan dengan satu tujuan, memberikan solusi yang bermanfaat bagi petani, bahkan di tengah krisis global ini. Pekerjaan yang terus dilakukan Sutikno dan timnya mulai membuahkan hasil. Sistem pertanian berbasis AI yang mereka rancang akhirnya siap diuji coba di beberapa daerah di Indonesia. Sutikno percaya bahwa ini adalah langkah penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa teknologi pertanian dapat tetap relevan,
meskipun dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Meskipun tantangan besar masih menunggu, ia yakin bahwa sistem ini akan menjadi jawaban untuk banyak masalah yang dihadapi petani di seluruh dunia. Di sisi lain, Sutikno semakin dikenal oleh banyak kalangan. Bahkan, beberapa pejabat penting dari negara-negara yang selama ini skeptis terhadap teknologi pertanian Indonesia mulai melirik karya Sutikno dengan serius. Berkat ketekunannya, mereka mulai menyadari bahwa teknologi yang ditawarkan bukan hanya alat, tetapi juga sebuah revolusi dalam dunia pertanian yang mampu memberikan perubahan besar dalam ketahanan pangan global. Sutikno mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah Indonesia maupun lembaga internasional. Ia sadar bahwa untuk mengatasi krisis ini, tidak ada jalan lain selain bekerja sama dengan banyak pihak. Ia meluncurkan program pelatihan bagi para petani, memberi mereka kesempatan untuk belajar menggunakan teknologi yang ia ciptakan, serta mengajak mereka untuk menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan ketahanan pangan. Program ini mendapat sambutan hangat dari petani-petani di desa-desa, yang merasa tertolong dengan adanya teknologi yang memudahkan mereka dalam bertani. Tak hanya itu, Sutikno juga mulai memperkenalkan teknologi ini kepada negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Ia bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberikan pelatihan langsung kepada petani di lapangan. Dengan cara ini, ia berharap teknologi yang ia bawa tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga dapat membantu negara-negara berkembang lainnya dalam meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Namun, meskipun Sutikno mulai mendapatkan banyak dukungan, ia sadar bahwa krisis ekonomi global masih memberikan dampak yang cukup besar. Ia harus terus berinovasi, mengurangi biaya, dan mencari pasar yang lebih luas. Pasar internasional masih menjadi tantangan besar, tetapi dengan ketekunan dan kerja keras, ia yakin bahwa teknologi pertanian yang ia bawa akan terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang. Sutikno mulai merasa bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan pertanian Indonesia dan dunia. Meskipun krisis ini belum sepenuhnya berakhir, ia percaya bahwa setiap tantangan yang ia hadapi akan membawanya lebih dekat ke visi besarnya, menciptakan dunia pertanian yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan, yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Pada puncak kesuksesannya, Sutikno mendapati dirinya harus menghadapi tantangan baru yang datang dari dalam. Meski teknologi pertanian yang dikembangkannya mulai dikenal di seluruh dunia, ada masalah internal yang cukup serius. Perusahaan yang ia bangun dengan susah payah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Para manajer yang selama ini bekerja di bawahnya merasa tertekan dengan ambisi besar Sutikno yang selalu menginginkan hasil yang lebih cepat dan lebih efisien. Mereka mulai mengeluh tentang beban kerja yang semakin berat dan ketidakjelasan arah perusahaan. Sutikno menyadari bahwa meskipun teknologi yang ia kembangkan sangat revolusioner, ia belum mampu mengelola perusahaan dengan baik. Ketika pertama kali merintis usaha ini, ia mengandalkan intuisi dan keberanian. Namun kini, dengan perusahaan yang semakin besar dan kompleks, Sutikno tahu bahwa ia harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan gaya kepemimpinan yang otoriter dan cepat marah, karena itu justru akan merusak semua yang telah ia bangun. Masalah lain muncul dari sisi keuangan perusahaan. Untuk mengembangkan teknologi baru dan melakukan riset, Sutikno harus menggandeng investor. Namun, beberapa investor yang awalnya bergabung mulai khawatir karena kurangnya transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan sumber daya. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan arah perusahaan dan dampak jangka panjang dari investasi yang mereka tanamkan. Krisis kepercayaan ini semakin memperburuk keadaan dan membuat Sutikno harus berpikir keras tentang langkah yang akan diambil selanjutnya. Suatu malam, setelah rapat yang penuh ketegangan dengan jajaran manajer dan investor, Sutikno duduk sendirian di ruang kerjanya. Dia memikirkan segala yang telah terjadi. Berpikir tentang banyaknya orang yang berharap padanya, termasuk petani-petani yang kini mengandalkan teknologi ciptaannya. Namun, Sutikno merasa bahwa ia tidak bisa terus berjalan tanpa perubahan. Ia tahu bahwa reformasi dalam perusahaan adalah hal yang tak terhindarkan. Jika ia ingin mempertahankan visi besarnya, ia harus memulai dengan menyusun kembali struktur internal perusahaan. Keesokan harinya, Sutikno memutuskan untuk melakukan perubahan besar. Ia mengundang seluruh tim manajer untuk duduk bersama dan berbicara terbuka tentang masalah yang dihadapi perusahaan. Ia ingin mendengar langsung dari mereka,
tanpa ada sekat antara atasan dan bawahan. Dalam pertemuan itu, Sutikno mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi yang ada, namun ia juga menunjukkan tekadnya untuk memperbaiki semuanya. Ia menjelaskan bahwa meskipun perusahaan telah berhasil menciptakan teknologi canggih, untuk menjaga keberlanjutannya, mereka harus bekerja lebih efisien dan harmonis. Sutikno mulai merancang ulang sistem manajemen perusahaan dengan menerapkan struktur yang lebih desentralisasi. Ia mengurangi tingkat hierarki yang ada dan memberikan lebih banyak otonomi kepada masing-masing divisi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi birokrasi yang selama ini menghambat kreativitas tim. Ia juga berkomitmen untuk lebih terbuka dengan laporan keuangan dan memberikan akses yang lebih luas kepada investor agar mereka bisa memantau perkembangan perusahaan secara transparan. Namun, perubahan ini tidak datang dengan mudah. Beberapa manajer senior yang merasa nyaman dengan sistem lama menentang reformasi tersebut. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh yang telah mereka miliki. Konflik internal pun tidak bisa dihindari. Sutikno merasa harus menghadapi kenyataan bahwa perubahan yang dibutuhkan untuk keberlanjutan perusahaan juga memerlukan pengorbanan, baik dari dirinya sendiri maupun dari seluruh tim. Ia harus berani mengambil keputusan yang tidak populer dan meninggalkan zona nyaman, meskipun itu menyakitkan. Di tengah tantangan internal yang semakin berat, Sutikno kembali mencari inspirasi dari pengalaman hidupnya. Ia teringat saat pertama kali merantau ke Jepang, betapa sulitnya ia beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, ia berhasil karena tidak pernah menyerah. Sekarang, tantangan yang ia hadapi jauh lebih besar, tetapi tekad yang sama yang membawanya ke titik ini, kini menjadi bahan bakar untuk melanjutkan perjuangan. Ia tahu, jika bisa mengatasi masalah internal perusahaan ini, maka ia akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan global yang semakin besar. Dalam beberapa minggu setelah perubahan besar itu, perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Walaupun masih ada keraguan dari beberapa pihak, tim manajer yang baru dibentuk dengan sistem yang lebih efisien mulai bekerja dengan lebih produktif. Mereka saling mendukung dan bekerja sama dengan lebih baik. Hal ini berdampak langsung pada pengembangan produk baru dan sistem pertanian berbasis AI yang lebih matang. Sutikno merasa lega, meskipun perjalanannya masih panjang, ia merasa langkah pertama menuju perubahan telah tercapai. Namun, di balik perbaikan internal tersebut, Sutikno sadar bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, bagaimana mempertahankan kualitas dan keberlanjutan produk di pasar global yang terus berkembang pesat. Ia juga harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar yang terus berlomba menciptakan inovasi baru yang lebih murah dan lebih cepat. Sutikno tahu bahwa untuk tetap relevan, ia harus terus berinovasi dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat kecil yang mengandalkan teknologi pertanian modern untuk kehidupan mereka. Meski menghadapi banyak rintangan, Sutikno merasa semakin yakin bahwa langkah yang ia ambil untuk merombak perusahaan adalah keputusan yang tepat. Ia tidak lagi hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan pertanian dunia yang lebih baik. Tantangan yang ada kini menjadi pembelajaran berharga yang semakin menguatkan tekadnya. Dengan tim yang semakin solid, Sutikno percaya bahwa ia mampu membawa teknologi pertanian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan memberikan dampak positif bagi seluruh dunia. Setelah beberapa bulan melakukan reformasi internal dan mempersiapkan tim, Sutikno akhirnya siap untuk meluncurkan produk baru yang ia percaya akan mengubah wajah pertanian dunia. Produk ini adalah mesin pertanian otomatis yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan robotik dengan sistem pertanian presisi. Mesin ini bukan hanya mempermudah pekerjaan petani, tetapi juga mengoptimalkan hasil pertanian dengan lebih efisien dan ramah lingkungan. Mesin ini dirancang untuk bekerja dengan sangat cerdas, menyesuaikan diri dengan berbagai jenis tanaman dan kondisi tanah, serta mampu mengatur irigasi, pemupukan, dan bahkan pengendalian hama secara otomatis. Peluncuran produk baru ini bukanlah langkah yang sederhana. Sutikno tahu bahwa ia harus mengguncang pasar global dan membuktikan bahwa teknologi buatan Indonesia bisa bersaing dengan produk-produk internasional yang sudah lebih dulu mendominasi. Di Jepang, di mana teknologi sudah sangat maju, Sutikno memutuskan untuk melakukan peluncuran pertama di negara ini. Selain karena Jepang adalah pasar yang strategis dan dikenal memiliki standar tinggi dalam teknologi, Sutikno juga merasa bahwa keberhasilan di Jepang akan membuka jalan bagi penerimaan di pasar global. Untuk itu, ia mengundang berbagai pihak, mulai dari petani, investor, akademisi,
hingga media untuk menghadiri acara peluncuran yang digelar di Tokyo. Acara ini dirancang dengan sangat matang, menghadirkan demo langsung tentang bagaimana mesin pertanian otomatis ini dapat bekerja. Sutikno juga mengundang beberapa pejabat pemerintah Jepang yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan pertanian untuk memberikan dukungan moral pada produk ini. Ia ingin menunjukkan bahwa produk ini bukan hanya hasil dari teknologi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luar biasa bagi dunia pertanian. Saat acara peluncuran dimulai, Sutikno merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa ini adalah saat penentu, dan meskipun ia sudah melakukan banyak persiapan, ketidakpastian tetap ada. Semua mata tertuju padanya, dan dengan percaya diri ia mulai menjelaskan bagaimana mesin pertanian otomatis tersebut dapat membantu meningkatkan hasil pertanian dengan lebih sedikit penggunaan sumber daya. Ia menjelaskan fitur-fitur canggih yang ada pada mesin tersebut, seperti kemampuan untuk mendeteksi kebutuhan air, pemupukan yang terukur, dan bahkan mendeteksi serangan hama dengan menggunakan sensor pintar. Demonstrasi langsung pun dimulai. Mesin yang ia ciptakan bergerak dengan lancar, menunjukkan kemampuannya dalam mengelola lahan pertanian dengan presisi tinggi. Mesin itu melakukan tugasnya dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa, sementara para hadirin menyaksikan dengan takjub. Bahkan, beberapa petani yang hadir langsung mengajukan pertanyaan tentang bagaimana mereka bisa mulai menggunakan teknologi ini dalam praktik pertanian mereka. Sutikno merasa lega dan bangga. Ia tahu, inilah titik balik yang telah ia tunggu-tunggu. Namun, meskipun demo berjalan lancar, Sutikno tidak bisa lengah. Ia tahu bahwa dunia pertanian sangat konservatif, dan teknologi baru yang masuk tidak selalu diterima dengan mudah. Ia harus meyakinkan para petani bahwa mesin ini tidak akan menggantikan mereka, tetapi justru akan membantu mereka untuk bekerja lebih efisien dan produktif. Sutikno berdiri di depan para hadirin dan berkata dengan penuh keyakinan, teknologi ini adalah sahabat bagi petani, bukan pengganti. Ini akan membantu petani meningkatkan hasil dengan cara yang lebih cerdas dan ramah lingkungan. Kita akan membantu mereka menghemat waktu dan tenaga, sehingga mereka dapat fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu pertanian itu sendiri. Setelah acara peluncuran selesai, Sutikno mengadakan pertemuan dengan beberapa investor besar yang tertarik pada produk ini. Mereka sudah melihat potensi besar dari teknologi yang ia bawa, dan beberapa dari mereka bahkan menawarkan untuk bekerja sama dalam meningkatkan skala produksi. Namun, Sutikno tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa meskipun produk ini berhasil diluncurkan dengan baik di Jepang, tantangan sebenarnya baru dimulai. Ia harus memastikan bahwa produk ini dapat diterima di negara-negara lain yang memiliki kebutuhan dan tantangan pertanian yang berbeda. Beberapa minggu setelah peluncuran, Sutikno menerima kabar baik. Banyak petani di Jepang yang mulai tertarik untuk mencoba mesin pertanian otomatis ini. Di beberapa daerah, mesin itu bahkan sudah digunakan di ladang-ladang besar untuk mengelola hasil pertanian. Berbagai laporan yang masuk menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini mampu meningkatkan hasil pertanian hingga 30% lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional. Sutikno merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Ini adalah bukti bahwa inovasi dan teknologi yang ia bawa memiliki dampak positif. Yang nyata, namun, perjalanan Sutikno tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa pasar Jepang hanya langkah pertama. Selanjutnya, ia harus melebarkan sayap ke pasar global, dimulai dengan negara-negara dengan sektor pertanian yang besar seperti India, Brasil, dan beberapa negara di Afrika. Setiap pasar tentu memiliki tantangannya sendiri, tetapi Sutikno yakin bahwa teknologi yang ia kembangkan akan sangat berguna di berbagai negara tersebut. Ia sudah merencanakan untuk mengadakan pameran besar di India dan Brasil, dengan tujuan untuk memperkenalkan produk ini ke pasar yang lebih luas. Meskipun demikian, Sutikno tetap berpegang pada prinsip awalnya, bahwa teknologi yang ia kembangkan harus bermanfaat untuk petani kecil, yang seringkali kurang mendapatkan perhatian. Ia berencana untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk menyediakan akses kepada petani kecil yang ingin menggunakan teknologi ini dengan harga terjangkau. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan memastikan bahwa teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Keberhasilan peluncuran produk ini menandakan bahwa perjalanan Sutikno untuk menjadikan dirinya sebagai ujung tombak ketahanan pangan dunia baru saja dimulai. Ia merasa bahwa meskipun tantangan masih ada, ia berada di jalur yang benar.
Teknologi pertanian yang ia bawa akan menjadi solusi bagi tantangan besar di sektor pertanian global, dan ia bertekad untuk terus berinovasi dan memperbaiki dunia pertanian. Setelah kesuksesan peluncuran produk di Jepang, Sutikno semakin mantap melangkah menuju pasar global. Ia tahu bahwa Jepang hanyalah batu loncatan, dan dunia pertanian internasional menantinya. Ia segera mulai mempersiapkan ekspansi, dimulai dengan India, Brasil, dan beberapa negara di Afrika. Negara-negara ini memiliki sektor pertanian yang sangat besar, dengan kebutuhan yang mendesak akan teknologi yang dapat membantu meningkatkan hasil pertanian mereka. Namun, meskipun ia merasa yakin, ia juga menyadari bahwa tantangan terbesar datang dari perbedaan budaya, regulasi, dan kondisi pasar yang sangat bervariasi di tiap negara. Perjalanan pertama Sutikno dimulai di India, negara dengan populasi terbesar kedua di dunia dan sektor pertanian yang menyumbang sekitar 18% dari PDB mereka. India, dengan keragaman iklim dan tanah yang sangat luas, membutuhkan teknologi pertanian yang dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi. Sutikno memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah India dan beberapa organisasi pertanian terbesar di negara itu. Ia tahu bahwa untuk masuk ke pasar India, ia harus memahami kebutuhan mereka dan menawarkan solusi yang relevan. Di tengah kesibukannya, Sutikno menemui kenyataan yang cukup mengejutkan. Banyak dari petani India yang masih bergantung pada metode pertanian tradisional dan sangat skeptis terhadap penggunaan teknologi baru. Beberapa dari mereka merasa bahwa teknologi modern akan mengurangi lapangan pekerjaan dan menggantikan peran mereka dalam proses bertani. Kami sudah bertani selama berabad-abad. Mengapa kami harus bergantung pada mesin? Begitu kira-kira salah satu petani India berkata saat Sutikno menjelaskan produk teknologi yang ia bawa. Tantangan terbesar yang dihadapi Sutikno bukan hanya tentang menjual produk, tetapi bagaimana meyakinkan para petani bahwa teknologi ini bukan ancaman bagi mereka, melainkan sahabat yang akan membantu mereka menghasilkan lebih banyak dengan lebih sedikit usaha. Ia memutuskan untuk mengadakan program pelatihan untuk petani-petani di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Melalui pelatihan ini, ia ingin memperkenalkan bagaimana mesin pertanian dapat bekerja secara efisien dan bahkan mempercepat pekerjaan mereka, bukan menggantikannya. Tak disangka, upaya ini membuahkan hasil yang lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Setelah beberapa minggu melakukan pelatihan di beberapa desa dan wilayah pertanian besar di India, petani-petani mulai menunjukkan minat yang lebih besar. Mereka melihat langsung bagaimana mesin yang dibawa Sutikno bisa membantu meningkatkan hasil pertanian mereka. Terlebih, harga mesin yang relatif terjangkau dengan teknologi canggih menjadi daya tarik utama. Para petani yang sebelumnya ragu, kini mulai merasakan manfaatnya. Namun, perjalanan Sutikno tidak selalu mulus. Setelah India, ia menghadapi tantangan besar di Brasil. Negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan sektor pertanian yang sangat maju ini, ternyata juga menghadapi masalah yang cukup pelik. Masalah utama di Brasil adalah ketidakmerataan distribusi hasil pertanian dan rendahnya produktivitas di daerah-daerah terpencil. Selain itu, tantangan yang lebih besar adalah kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung teknologi pertanian modern. Sutikno menyadari bahwa untuk memasuki pasar Brasil, ia harus mengatasi dua hal. Pertama, memastikan bahwa mesin pertanian otomatisnya dapat berfungsi dengan baik di berbagai jenis tanah dan iklim di Brasil, dan kedua, membangun hubungan dengan pemerintah dan perusahaan logistik untuk memperbaiki distribusi produk. Ia bekerja sama dengan beberapa perusahaan lokal di Brasil untuk mengembangkan model mesin yang lebih sesuai dengan kondisi tanah dan tanaman di negara tersebut. Tidak hanya itu, ia juga membantu pemerintah setempat dalam merancang program-program pelatihan untuk petani di wilayah pedesaan. Namun, meski tantangan di Brasil terasa berat, Sutikno merasa bahwa ia semakin dekat dengan visi besarnya, menjadikan teknologi pertanian sebagai solusi untuk ketahanan pangan dunia. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Sutikno memutuskan untuk fokus pada peningkatan kualitas dan inovasi produk. Ia tidak hanya ingin menjual mesin pertanian, tetapi juga ingin mengedukasi para petani agar mereka bisa memanfaatkan teknologi ini dengan cara yang paling efisien dan ramah lingkungan. Tak lama setelah Sutikno memperkenalkan mesin pertanian di Brasil, ia mendapat kunjungan yang sangat mengesankan. Pada suatu hari yang cerah, ia menerima kedatangan delegasi besar dari beberapa negara Afrika. Delegasi ini dipimpin oleh beberapa petani dan pemimpin pertanian dari negara-negara dengan krisis pangan yang serius, seperti Nigeria, Kenya, dan Sudan.
Mereka datang untuk melihat langsung bagaimana teknologi pertanian yang dibawa Sutikno dapat membantu memecahkan masalah ketahanan pangan di Afrika. Sutikno merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat penting. Mengingat krisis pangan yang terus memburuk di beberapa negara Afrika, ia tahu bahwa solusi teknologi yang tepat bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang. Pertemuan itu berlangsung cukup intens, dengan diskusi panjang mengenai bagaimana mesin pertanian bisa diadaptasi dengan kondisi pertanian di Afrika. Sutikno memutuskan untuk mengajukan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional yang berfokus pada pemberdayaan petani di Afrika. Ia percaya bahwa selain menjual mesin, pendekatan berbasis kemanusiaan adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Di tengah perjalanan ekspansinya, Sutikno tidak melupakan tanah kelahirannya, Indonesia. Ia merasa bahwa apa yang telah dicapainya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Ia bermimpi suatu saat teknologi pertanian yang ia ciptakan bisa digunakan oleh petani di tanah air dengan cara yang lebih mudah diakses. Tak jarang, ia mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga dan instansi di Indonesia yang melihat potensi besar dari inovasi yang ia bawa. Namun, tak ada kesuksesan yang datang tanpa pengorbanan. Dalam perjalanan panjangnya, Sutikno harus menghadapi berbagai kritik dan tantangan, baik dari pesaing bisnis maupun pihak-pihak yang tidak menginginkan perubahan besar dalam sektor pertanian. Meski begitu, ia tidak pernah goyah. Ia yakin bahwa dengan terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi petani, ia bisa mewujudkan impian besar untuk menciptakan ketahanan pangan global yang berkelanjutan. Perjalanan Sutikno semakin intensif dan penuh tantangan, tetapi tekadnya tidak pernah surut. Setelah berhasil memasuki pasar Brasil, India, dan beberapa negara Afrika, kini ia menghadapi masalah baru yang jauh lebih berat, krisis ekonomi global yang mengancam kestabilan pasar pertanian dunia. Pasokan bahan baku untuk mesin pertanian mulai terganggu, dan harga komoditas pertanian melonjak drastis. Di tengah situasi yang semakin rumit ini, Sutikno merasa betul bahwa ujian sesungguhnya belum berakhir. Ia harus mencari solusi yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnisnya, tetapi juga pada keberlanjutan pertanian dunia. Ketika harga bahan baku yang digunakan dalam produksi mesin pertanian naik, Sutikno mulai merasakan dampaknya. Biaya produksi yang semakin tinggi membuat mesin pertanian yang dijualnya menjadi kurang terjangkau bagi banyak petani, terutama di negara-negara berkembang yang sudah terbebani dengan krisis ekonomi. Meski ia sudah berusaha mengurangi biaya produksi dengan memperbaiki efisiensi, namun situasi global yang tidak menentu ini memberikan tekanan besar pada usahanya. Namun, dalam kesulitan tersebut, Sutikno melihat peluang. Ia menyadari bahwa teknologi yang ia bawa sebenarnya memiliki potensi besar untuk membantu petani bertahan dalam situasi krisis seperti ini. Mesin pertanian yang ia buat bukan hanya untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada input bahan baku yang mahal. Misalnya, dengan mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk, mesin tersebut dapat mengurangi biaya yang selama ini menjadi beban besar bagi petani. Ia pun mulai merancang inovasi lebih lanjut, yaitu mesin yang lebih hemat biaya dan lebih ramah lingkungan. Inovasi Sutikno mendapat sambutan hangat dari berbagai organisasi internasional yang bergerak di bidang ketahanan pangan. Mereka melihat bahwa apa yang Sutikno lakukan bukan hanya tentang menjual produk, tetapi lebih kepada bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi oleh petani di seluruh dunia. Kerjasama pun mulai datang dari berbagai organisasi yang memiliki misi yang sama dengan Sutikno. Ia merancang program bantuan untuk petani kecil di berbagai negara yang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga bahan baku dan krisis pangan. Namun, meskipun secara teknis Sutikno telah menemukan solusinya, ia harus menghadapi tantangan besar yang datang dari negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang juga mulai mengembangkan teknologi pertanian mereka sendiri. Persaingan semakin ketat, dan meskipun produk Sutikno terbukti unggul dalam hal efisiensi dan keberlanjutan, ia harus berhadapan dengan hambatan politik dan ekonomi yang tidak mudah untuk diterobos. Negara-negara besar ini memiliki pengaruh besar dalam pasar global dan seringkali menetapkan regulasi yang sulit ditembus oleh perusahaan-perusahaan kecil seperti miliknya. Di tengah-tengah persaingan yang semakin sengit ini, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pemerintah Jepang yang telah lama mendukung Sutikno melalui berbagai insentif dan program bantuan,
mengundangnya untuk berbicara di depan konferensi internasional yang diadakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di Roma, Italia. Ini adalah kesempatan langka bagi Sutikno untuk memperkenalkan teknologi yang ia kembangkan ke audiens global yang lebih luas. Konferensi tersebut dihadiri oleh para pemimpin dunia, ilmuwan, dan tokoh penting dalam sektor pertanian dari berbagai belahan dunia. Sebuah peluang yang tidak dapat dilewatkan oleh Sutikno. Saat ia tiba di Roma, Sutikno disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Banyak yang sudah mendengar kisah suksesnya di Jepang, dan kini ia mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalamannya di panggung internasional. Presentasi Sutikno di depan para pemimpin dunia itu bukan hanya tentang mesin pertanian canggih yang ia ciptakan, tetapi juga tentang visi besarnya untuk menghadirkan ketahanan pangan global yang berkelanjutan. Ia berbicara tentang tantangan yang dihadapi oleh petani di seluruh dunia, tentang bagaimana teknologi dapat menjadi solusi bagi krisis pangan yang semakin meruncing, dan tentang pentingnya kerjasama global dalam mengatasi masalah ini. Di akhir presentasinya, Sutikno merasa bahwa dunia mulai memperhatikannya. Ia tidak hanya dianggap sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai seorang visioner yang telah mengubah wajah pertanian global dengan inovasinya. Beberapa negara besar mulai tertarik untuk bekerja sama dengannya. Tidak hanya itu, beberapa lembaga internasional mulai memberikan dukungan lebih kepada program-program yang ia jalankan untuk memberdayakan petani di negara-negara berkembang. Kehadirannya di konferensi tersebut menjadi titik balik bagi kariernya, membuka jalan untuk lebih banyak peluang dan kemitraan global. Namun, meski tantangan di luar semakin besar, Sutikno tidak melupakan akar perjuangannya. Ia merasa bahwa apa yang telah dicapainya tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk tanah kelahirannya, Indonesia. Dengan dukungan pemerintah Jepang dan organisasi internasional, ia merancang program khusus untuk membantu petani Indonesia, yang selama ini kesulitan dengan ketergantungan pada teknologi pertanian yang mahal. Dengan kehadiran mesin yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan, ia berharap dapat meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia dan membantu petani di desa-desa kecil agar mereka bisa bersaing di pasar global. Ketika ia kembali ke Indonesia, Sutikno disambut dengan meriah. Para petani, pemerintah, dan berbagai lembaga di Indonesia menyambutnya dengan harapan besar. Ia tahu, meskipun perjalanan ini panjang dan penuh liku, keberhasilannya bukan hanya tentang menciptakan mesin pertanian, tetapi tentang memberi peluang bagi petani Indonesia untuk berkembang. Kini, di hadapannya terbentang peluang besar untuk membawa teknologi pertanian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadikannya sebagai salah satu kekuatan besar dalam ketahanan pangan dunia. Sutikno tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari babak baru yang lebih menantang. Dengan dukungan dari berbagai pihak, ia yakin bahwa ke depan, dunia pertanian Indonesia akan semakin maju dan bisa bersaing dengan negara-negara besar. Dengan keyakinan itu, ia kembali melangkah maju, bertekad untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi petani di seluruh dunia. Setelah kembali ke Indonesia, Sutikno merasa tanggung jawabnya semakin besar. Ia tak hanya membawa mesin pertanian canggih, tetapi juga harapan bagi masa depan pertanian Indonesia dan dunia. Dengan inovasi yang ia ciptakan, Sutikno tahu bahwa tantangan yang dihadapi para petani bisa diminimalkan, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan bisa terwujud. Namun, ia menyadari bahwa misi ini tidak mudah. Selain tantangan teknologi, ia harus menghadapinya dengan kesadaran penuh akan pentingnya pemberdayaan petani dan perubahan pola pikir dalam dunia pertanian. Langkah pertama Sutikno adalah memperkenalkan teknologi pertanian yang ia kembangkan kepada pemerintah dan para petani. Indonesia, ia merancang program pelatihan yang memfokuskan pada penggunaan alat-alat pertanian modern di desa-desa terpencil. Program ini dimulai di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, yang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Sutikno membawa serta tim ahli dan teknisi untuk melatih petani mengenai cara menggunakan mesin pertanian dengan benar dan efisien. Namun, untuk Sutikno, pelatihan ini tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan. Pada awalnya, para petani merasa ragu. Mereka telah terbiasa dengan cara-cara tradisional yang mereka anggap sudah cukup. Namun, Sutikno tidak menyerah. Ia berbicara dengan mereka tentang pentingnya inovasi dan teknologi untuk menjaga keberlanjutan pertanian di masa depan. Ia juga menunjukkan bukti nyata dari hasil penggunaan mesin pertanian di negara-negara lain, di mana hasil panen meningkat pesat dengan penggunaan teknologi yang efisien.
Perlahan, keraguan mulai terkikis. Beberapa petani mulai mencoba mesin pertanian tersebut, dan mereka pun melihat hasilnya yang mengagumkan. Sutikno terus berkeliling ke berbagai desa dan memperkenalkan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Mesin yang ia ciptakan mampu mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia dan meminimalisir kerugian akibat hama dan penyakit tanaman. Dengan teknologi yang ia bawa, hasil pertanian meningkat tajam, sementara biaya operasional menjadi lebih terjangkau. Petani-petani yang awalnya skeptis kini menjadi pengagum teknologi tersebut. Mereka menyadari bahwa masa depan pertanian ada di tangan mereka, dan bahwa teknologi adalah salah satu kunci untuk menghadapi tantangan global di sektor pangan. Penerimaan teknologi pertanian yang lebih modern semakin meluas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya. Sutikno mendapatkan tawaran untuk membuka pabrik di negara-negara Afrika dan Amerika Latin, di mana banyak petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang kurang efisien. Ia bekerja sama dengan pemerintah setempat dan lembaga internasional untuk meluncurkan program bantuan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dalam waktu singkat, mesin pertanian Sutikno menjadi alat yang tak terpisahkan dalam dunia pertanian di berbagai belahan dunia. Keberhasilan Sutikno di sektor pertanian tak hanya membawa dampak positif bagi petani, tetapi juga pada ketahanan pangan global. Teknologi pertanian yang ia ciptakan mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memungkinkan negara-negara berkembang untuk meningkatkan swasembada pangan mereka. Tidak hanya itu, mesin pertanian Sutikno yang ramah lingkungan juga turut mengurangi dampak negatif terhadap alam, seperti polusi tanah dan air akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Ini adalah revolusi dalam dunia pertanian yang membawa dampak positif jangka panjang bagi bumi. Namun, keberhasilan besar ini juga menarik perhatian banyak pihak. Beberapa perusahaan besar yang selama ini menguasai pasar alat pertanian dunia merasa terancam dengan kehadiran teknologi yang lebih murah dan efisien dari Sutikno. Mereka mulai melakukan lobi politik dan ekonomi untuk menggagalkan ekspansi teknologi Sutikno ke pasar global. Sutikno menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar yang ingin mempertahankan dominasi mereka di pasar pertanian. Namun, Sutikno yakin bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Di tengah persaingan yang semakin ketat, Sutikno juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga internasional, termasuk FAO, yang memberikan penghargaan atas kontribusinya dalam meningkatkan ketahanan pangan global. Penghargaan ini tidak hanya mengangkat nama Sutikno, tetapi juga mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Ia menjadi simbol bagi para petani kecil yang berjuang di seluruh dunia, bahwa dengan teknologi yang tepat, mereka bisa mengubah nasib mereka dan berkontribusi pada ketahanan pangan global. Tidak hanya itu, Sutikno juga mendapatkan perhatian dari kalangan politik Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai melihat bahwa teknologi pertanian yang ia bawa dapat menjadi salah satu pilar dalam mencapai kedaulatan pangan nasional. Dukungan ini semakin memperkuat tekad Sutikno untuk terus mengembangkan teknologi pertanian dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara unggulan dalam bidang pertanian global. Sutikno mengerti bahwa untuk mencapai tujuan ini, ia tidak bisa bekerja sendirian. Ia membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga internasional, dan tentunya petani. Pada suatu hari yang penuh kebanggaan, Sutikno diundang untuk berbicara di hadapan pertemuan para pemimpin dunia yang digelar oleh PBB di New York. Di sana, ia berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya kolaborasi global untuk memastikan ketahanan pangan di masa depan. Dengan teknologi yang ia kembangkan, ia percaya bahwa krisis pangan yang selama ini menghantui dunia bisa teratasi. Sutikno menegaskan bahwa dunia membutuhkan teknologi yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberi manfaat bagi manusia, tetapi juga bagi bumi yang kita huni bersama. Malam itu, Sutikno berdiri di atas panggung internasional, mengingat perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dari seorang petani biasa di desa kecil di Jawa, kini ia berdiri sebagai pelopor teknologi pertanian yang telah mengubah dunia. Dengan penuh harapan, ia melihat masa depan yang cerah bagi sektor pertanian, di mana teknologi dan keberlanjutan berjalan beriringan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi ia juga tahu bahwa langkah kecil yang dimulai dari tanah kelahirannya telah memberikan dampak besar bagi dunia. Dengan keyakinan yang bulat, Sutikno melangkah menuju masa depan, bertekad untuk terus memperjuangkan ketahanan pangan global dan memberi harapan baru bagi petani di seluruh dunia.